Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 8 SMP Negeri 6 Salatiga yang saya sayangi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi IPA bab 2 tentang pesawat sederhana. Anak-anakku, sebelum kita belajar tentang pesawat sederhana, kita harus mengetahui lebih dahulu apakah pesawat sederhana itu. Coba lakukan kegiatan yang seperti yang sudah ditayangkan dalam gambar ini. Kalian di rumah punya alat sejenis roda pada kereta dorong seperti gambar yang A. Alat tersebut dapat membantu membawa benda-benda yang berat. Dan gambar yang B itu kerekan membantu menaikkan bendera. Saat kalian upacara itu kalian bisa melihat, yaitu kerekan membantu menaikkan bendera saat tali ditarik ke arah bawah, jadi arah yang berlawanan. Itu contoh sederhana dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari dua contoh tersebut kalian sudah bisa mendefinisikan bahwa pesawat sederhana yang kita akan pelajari ini adalah merupakan suatu alat yang sangat sederhana yang bisa mempermudah manusia dalam melakukan usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana di antaranya ada pengungkit, ada katrol, ada bidang miring. Nantinya yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah satu, yaitu yang pengungkit atau tuas terlebih dahulu. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Jenis tuas atau pengungkit berdasarkan titik tumpunya, tuas ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama. Perhatikan gambar. Ciri dari pengungkit jenis pertama adalah titik tumpu berada di antara titik kuasa dan beban. Titik tumpunya di sini adalah O. Titik kuasanya adalah titik A. Di situ ada huruf F, itu kuasa, dan titik bebannya adalah titik B. Di situ ditulis huruf B. Jarak dari O sampai A disebut dengan lengan kuasa, diberi simbol LF. Dan jarak dari O sampai B disebut lengan beban, diberi simbol LV. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan tuas pengungkit jenis pertama diantaranya adalah gambar yang A, itu gambar jungkat-jungkit. Gambar itu tidak asing bagi kalian. Yang kedua, gunting, karena titik tumpunya juga di tengah, O-nya di tengah. Perhatikan gambarnya, sama seperti yang jungkat-jungkit tadi, O juga di tengah. Itu contoh dari pengungkit jenis pertama. Juga pencabut pada martil, itu O-nya juga di tengah, coba diperhatikan.
Kita lanjutkan dengan pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua memiliki ciri titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi titik bebannya berada di tengah itu, B. Di bawahnya huruf B ada huruf B menunjukkan beban. Kemudian di situ ada titik O, titik tumpunya, dan titik A, titik kuasanya. Di situ ada huruf F menunjukkan kuasa. Jarak dari O sampai B disebut lengan beban, diberi simbol LW. Jarak dari O sampai A disebut lengan kuasa, diberi simbol LF. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan pengungkit jenis kedua bisa kalian lihat pada gambar yang A, yaitu pembuka botol. Lihat itu W di tengah. Dan gambar yang B, yaitu gerobak dorong, juga itu W di tengah, bebannya di tengah. Dan gambar yang C yaitu pemecah kenari. Perhatikan juga gambarnya, itu W, kenarinya ada di tengah. Kita lanjutkan dengan pengungkit jenis ketiga. Dengan ciri titik kuasanya yang berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Coba perhatikan, F itu kuasa, titik A ada di tengah, titik O sebagai titik tumpu, dan titik B sebagai titik beban. Di situ ada huruf B di bawahnya. Jarak dari O sampai A disebut dengan lengan kuasa atau diberi simbol LF. Jarak dari O sampai B disebut dengan lengan beban, diberi simbol LW. Nah, untuk yang pengungkit jenis ketiga dalam kehidupan sehari-hari, penerapan pada alat seperti gambar A yaitu penjepit S, yang B itu kail, dan yang C itu pisau roti. Itu penerapan pengungkit jenis ketiga. Pada pengungkit berlaku rumus F kali LF sama dengan W kali LW. Sehingga keuntungan mekanik Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LF per LW, di mana Km adalah keuntungan mekanik, W adalah beban dalam satuan Newton, F kuasa dalam satuan Newton, LF lengan kuasa dalam satuan meter, LW lengan beban dengan satuan meter. Sistem pengungkit pada tubuh manusia. Pada gerakan yang A, gambar yang A, itu merupakan contoh pengungkit jenis pertama. Lihat, O titik tumpu berada di tengah. Gambar yang B, pengungkit jenis kedua, perhatikan bebannya ada di tengah, W-nya. Dan gambar yang C adalah pengungkit jenis ketiga, itu F kuasanya yang di tengah. Contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Penyelesaian. Soal ini merupakan tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Sehingga diketahui W sama dengan 1000 Newton,
LW sama dengan 50 cm, LK sama dengan 250 cm, digunakan rumus W kali LW sama dengan F kali LK, sehingga 1000 Newton kali 50 cm sama dengan F kali 250 cm. Hasil akhir F sama dengan 200 Newton. Contoh soal yang kedua. Dua orang anak yaitu Budi dan Iwan diberikan sebuah roda dan papan yang panjangnya 3 meter yang akan digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang masanya 300 Newton. Budi menyusun papan seperti gambar A, sedangkan Iwan menyusun papan seperti gambar B di bawah ini. Pertanyaannya, siapa yang memerlukan gaya paling kecil untuk mengangkat benda tersebut? Jelaskan berapa keuntungan mekanis masing-masing sistem. Penyelesaian untuk gambar yang A itu adalah tuas jenis pertama. Diketahui M 300 Newton, LW 1 meter, LK 2 meter, dengan rumus W kali LW sama dengan F kali LK. 300 Newton kali 1 meter sama dengan F kali 2 meter. Hasilnya F adalah 150 Newton. Sedang keuntungan mekanisnya adalah Km sama dengan W per F, berarti 300 Newton dibagi 150 Newton, ketemu Km adalah 2. Untuk gambar yang B, itu jenis kedua anak-anak, tuas jenis kedua, diketahui M-nya 300 Newton, LW-nya 1 meter, LK-nya 3 meter. Dengan rumus yang sama, didapatkan hasil akhir F adalah 100 Newton. Sedang keuntungan mekanisnya, Km sama dengan W per F, sama dengan 300 Newton dibagi 100 Newton, hasilnya 3. Jadi, yang mengeluarkan gaya paling kecil adalah Iwan, yaitu 100 Newton, sedangkan Budi mengeluarkan gaya 150 Newton. Keuntungan mekanis untuk sistem gambar A adalah 2, sedangkan keuntungan mekanis untuk sistem gambar B adalah 3. Selanjutnya, anak-anak, bukalah tugas kalian dan kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan.